Ar-Rum ayat 41, surah nomor 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'du alladhi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah tampak kerusakan. Jadi Allah gunakan bahasa kerusakan di darat dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, dalam kurung terjemahannya maksiat. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla terjemahkan kepada kita semua, kerusakan itu sama dengan maksiat. Artinya siapapun yang berbuat maksiat, baik dia pribadi atau dia sebarkan kepada orang lain, justru itulah awal permulaan kerusakan semuanya. Kerusakan udara, kerusakan hubungan, kerusakan kemarau, hujan tidak turun, dan segala macam. Banyak orang pada saat melihat banjir, gempa, tsunami, dan apapun yang semisal dengan ini, lalu mereka menganggap, oh ini fenomena alam terjadi. Mereka tidak mempelajari apa kira-kira sebabnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu kalau mendengar guntur saja yang biasa kita dengar, menggelegar di langit sana, maka beliau langsung mengatakan kepada orang di sekitarnya, sungguh ini adalah peringatan yang sangat tegas dari Allah yang di atas langit sana kepada penduduk bumi. Maka segeralah kembali kepada Tuhan kalian. Padahal guntur sudah sering kita dengar setiap musim hujan. Tapi begitu luar biasanya, mereka berhati-hati sekali. Dalam riwayat Bukhari disebutkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, itu kalau melihat mendung, seperti sekarang kita di musim hujan ini sering lihat mendung. Kalau Nabi SAW melihat mendung, beliau gelisah, mondar-mandir, tidak tenang, sampai beliau pastikan lihat dengan mata kepalanya air hujan turun. Pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda begitu gelisah? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa yang menjamin untukku di belakang mendung ini azab atau rahmat? Bisa saja ini siksaan, karena sebagian kaum yang lalu Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan mendung. Mereka pikir mau turun hujan, ternyata turun azab dari situ. Jadi begitu hati-hatinya. Imam Abu Aliyah, ini seorang tabi'in senior ini. Beliau wafat tahun 90 Hijriah. Namanya Rufa'i bin Mihran Ar-Riyahi. Beliau memiliki sebuah pendapat yang sangat baik dalam masalah ini. Beliau mengatakan pada saat membahas tadi tafsir surah Ar-Rum ayat 41, beliau mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan padanya. Maksiatnya dia itu, misalnya orang berzina di satu tempat, dia sedang merusak lokasi itu. Apakah tanahnya, apakah tumbuhannya, apakah hewannya, apakah udaranya, semua disebabkan maksiat dia. Sebaliknya berarti, kalau di wilayah itu orang sholat, orang puasa, orang berzikir, orang mengaji, orang ibadah kepada Allah, maka dia telah memakmurkan lokasi sekitar itu. Dan betul-betul akan subur, akan makmur. Makin banyak orang melakukan, maka makin makmur. Dan itulah sebabnya kenapa para nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan manusia dari kemaksiatannya kepada Allah kepada ketaatan. Abul Aliyah mengatakan, rahimahullah, seorang tadi saya katakan ulama tabi'in yang terkenal dengan ilmunya, dengan imannya, wafat tahun 90 Hijriah. Kurang lebih terjemahnya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan padanya. Karena perbaikan di muka bumi dan di langit hanya bisa dicapai dengan ketaatan kepada Allah. Hujan turun, subur, ya, kemudian banyak rezeki melimpah, jiwa seseorang itu tenang, itu karena ketaatan. Walaupun ekonominya biasa. Walaupun mungkin ada penyakit diuji di tubuhnya, tapi kita temukan orang yang tidak bermaksiat atau orang ahli ibadah ini akan tenang sekali. Sebaliknya orang maksiat itu banyak pikirannya, sumpah keadaannya, selalu saja masalah dalam hidupnya. Maka ini fakta lapangannya. Imam Asy-Syaukani juga mengatakan,
dalam tafsir beliau Fathul Qadir, jilid 5 halaman 475, kurang lebih terjemahannya beliau mengatakan, dalam ayat ini, maksudnya Ar-Rum tadi ayat 41. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa perbuatan syirik dan maksiat adalah sebab utama timbulnya berbagai kerusakan di alam semesta. Jadi Allah datangkan itu, perubahan cuaca, kemarau yang berkepanjangan, tidak adanya hasil panen, kacaunya hubungan ya antara masyarakat sama pemerintahnya, antara pemerintah sama masyarakatnya, antara tetangga sama tetangga, banyak sekali terjadi masalah. Bahkan sampai pada tingkat hubungan dalam hubungan suami istri, orang tua sama anak, terjadi macam-macam, ini semua karena kemaksiatannya. Juga dalam ayat lain, dalam surah Asy-Syura ayat 30. Mirip dengan ini Allah juga mengingatkan kepada kita, Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan ketahuilah musibah apapun yang datang kepada kalian itu disebabkan karena dosa yang kalian lakukan. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Dari surah Asy-Syura ayat 30 ini ada seorang ahli tafsir yang lain, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir beliau Taisir Karimur Rahman, salah satu tafsir yang masyhur, di halaman 759 beliau mengatakan begini, kurang lebih terjemahannya, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa semua musibah yang menimpa manusia, baik pada diri, harta, maupun anak-anak mereka, serta pada apa yang mereka sukai, kendaraannya, pekerjaannya, semuanya. Semua yang menimpa dalam bentuk musibah tidak lain adalah hasil daripada perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan. Jadi semua itu sebabnya. Makanya Ali radhiyallahu anhu punya perkataan yang sangat baik untuk kita renungi. Beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan kepada kalian semua tentang sumber masalah kalian. Masalah apapun sumbernya cuma satu. Dan Allah juga sudah ajarkan kepada kalian jalan keluarnya. Orang di sekitarnya bertanya, wahai Amir Mu'minin, waktu itu di zaman beliau jadi raja, apa yang Anda maksudkan? Apa sumber masalah kami dan apa solusinya? Beliau mengatakan sumber masalah kalian dosa. Itu saja, maksiat. Dan Allah memberikan solusinya taubat. Yang uniknya ini, banyak orang sudah tahu ini, tapi tetap melanggar maksiat. Yang pasti konsekuensinya dekat dengan hukuman. Sekarang rasionalnya kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan sudah kasih nih pelanggaran-pelanggaran ini ya. Lalu ada orang mengatakan, nggak apa-apa deh, saya langgar aja. Dia bisa bilang gitu. Oke, berarti dia siap untuk menerima konsekuensinya. Udah nggak apa-apa telat datang, nggak usah kerjakan nanti aja. Berarti dia siap, harus siap dengan konsekuensi ada hukuman, kan begitu. Banyak orang ugal-ugalan, sudahlah, nggak apa-apa. Nanti kalau ketahuan baru gampang, paling juga baru ada SP1, SP2. Dia tidak sadar sebenarnya dia sedang melakukan kerusakan buat dirinya sendiri. SP1 surat peringatan satu pun sudah tidak baik, merusak citra dia. Di depan pemilik perusahaan, di teman-temannya, di tengah-tengah masyarakatnya, terancam. Bisa saja SP2-nya keluar pada hari yang sama. Mungkin langsung SP3 dan dikeluarkan, di PHK, dan akhirnya keluarganya terbengkalai, tidak bisa hidup. Nah itu maksiat. Bahkan banyak sekali pertengkaran yang terjadi antara rumah tangga, tidak dikaruniakannya seseorang itu anak, atau misalnya ya ributnya suami istri, atau misalnya orang tua sama anak, kalau sudah punya anak pun kadang-kadang ribut. Bahkan ada orang subhanallah lahir dari sperma dia pembunuh dia. Karena income yang diambil hasil haram, selalu bermaksiat, mabuk-mabukan, zina sana sini. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala buat dari keturunan dia justru pembunuh dia. Anaknya membunuh dia karena ingin merebut harta misalnya. Berapa banyak terjadi kasus? Hampir di seluruh dunia banyak kasus terjadi seperti ini. Makanya sebagian salaf, sebagaimana sering kita sebutkan ini ya, yang Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan dalam buku beliau Ad-Da' wad-Dawa, beliau mengatakan sebagian salaf mengatakan, aku tahu aku sedang bermaksiat kepada Allah di saat aku melihat perubahan sikap dari keluargaku. Sebagian antara mereka bahkan mengatakan pada saat aku melihat perubahan sikap dari tungganganku dan tikus yang ada dalam rumahku. Mungkin kita sering lihat tikus di rumah kita tapi kita anggap biasa saja. Udahlah itu tikus. Ya. Hewan kebetulan lewat. Atau ada got dekat rumah saya. Sebenarnya bukan itu. Artinya kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil itu terjadi.
Bukan cuma itu, bau busuk aja yang tercium di hidung sebagian ulama salaf dulu. Mereka lewat satu tempat, tercium bau sampah saja. Biasa orang lewat dekat sampah tercium baunya. Tapi kalau mereka lewat dan mereka merasakan itu, langsung mereka beristighfar kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin Allah sampaikan di hidung dia, kecuali dia yakin itu adalah ada teguran. Ada teguran. Di beberapa pekan yang lalu juga sudah kami sampaikan bagaimana Daud alaihissalam, Allah uji, Allah datangkan bangkai, dilempar di depan singgasananya, langsung beliau sujud, tidak angkat kepalanya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kalau ini adalah hanya ujian saja. Menguji imannya Daud alaihissalam, baru beliau angkat kepalanya. Firman Allah yang lain juga, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Karena mereka punya sifat kemunafikan. Sebenarnya orang-orang munafikin di masa Nabi SAW, mereka pedagang, mereka tokoh masyarakat, mereka juga berumah tangga. Mungkin sebagian mereka baik dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi karena kemunafikannya ini maksiat ini. Munafik, pura-pura Islam. Kalau dia sekalian nyata kafir saja, udah. Masalahnya orang munafik ini berada di tengah-tengah. Sama orang kafir dia ngaku kafir, sama orang beriman dia ngaku beriman. Dan Allah turunkan khusus surah buat mereka. Dan karena kemunafikannya itu berwajah dua, dia bisa berubah-ubah. Tidak jelas kafir atau beriman. Allah sebutkan mereka sebagai pembuat kerusakan di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 11 sampai ayat 12, Allah berfirman tentang mereka. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُبْصِرُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Bila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi. Maksudnya dengan kemunafikan kalian ini. Pura-pura berwajah dua. Udah sekali jelas, mukmin atau kafir. Mereka menjawab, khususnya kami karena mau mengadakan perbaikan, supaya kita bisa masuk di semua kelompok. Semuanya kita bisa berikan masukan. Orang beriman iya, padahal sebenarnya bukan itu tujuan mereka. Dan ketahuilah kata Allah, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Kembali lagi ke tafsir, Taisir, Karimur Rahman, bukunya Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, melakukan maksiat di muka bumi dinamakan oleh Allah berbuat kerusakan. Karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apapun yang ada di muka bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Karena terkena penyakit yang disebabkan perbuatan maksiat. Subhanallah, hasil panen terganggu, ya, udara terganggu, semua terganggu karena dosa yang ada di situ. Makanya dalam Islam ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar, kan? Kalau orang berbuat baik kita ingatkan, kalau orang buat dosa kita berhentikan. Karena kerusakan yang dia lakukan kena maksiat itu akan merambas kemana-mana. Ingat hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang buat maksiat ini seperti orang yang berada di atas satu kapal. Sama-sama satu perjalanan. Tapi mereka ada di dak kapal, kalian ada di atas. Setiap kali mereka mau ngambil air, mereka selalu lewat atas. Maka mereka satu sama lain saling membisikkan. Daripada kita naik ke atas, mendingan kita bolongin aja kapal dari bawah. Tidak capek-capek ke atas, ambil air langsung. Mereka tidak sadar, bolongan mereka ini walaupun kecil membuat kapal bisa tenggelam. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka membolongi kapal di bawah itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Coba bayangkan. Dan Nabi SAW mengatakan, kalian harus menarik tangan dan memberhentikan orang buat maksiat, atau azab Allah akan merata. Ummu Salamah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Apakah kami bisa dibinasakan sama Allah di tengah-tengah kami sementara ada orang-orang yang saleh? Kata Nabi SAW, na'am idza kathural khabath. Iya, kalau mayoritasnya dosa. Tapi kalau masih berimbang atau orang buat amal saleh masih lebih banyak dan mereka coba memberhentikan kemungkaran tersebut, maka masih lebih aman. Tapi itu masih terancam. Berarti ada fasilitas yang harusnya mereka dapatkan hilang gara-gara dosanya sebagian ahli maksiat ini. Baik itu di lingkup rumah tangga, di perusahaan, di negara, bahkan di dunia ini sekaligus. Jadi beliau mengatakan, saya ulangi, Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan rahimahullah, melakukan maksiat di muka bumi dinamakan berbuat kerusakan oleh Allah. Karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena terkena penyakit yang disebabkan perbuatan maksiat tersebut. Demikian juga karena melakukan perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkan bumi. Dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah.
yang untuk tujuan inilah Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di muka bumi. Serta akhirnya melimpahlah rezeki kepada mereka karena mereka melakukan ketaatan tersebut dan saling tolong-menolong dalam ketaatan tadi. Ya, jadi dari bahasa ini kita bisa ambil jelas sekali. Kalau maksiat penyebab kerusakan dan tidak boleh dibiarkan, kalau ketaatan justru harus didukung karena itu penyebab kemakmuran.